Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, bersemangat, dan tidak pernah berhenti berinovasi. Dalam tayangan video kali ini, saya akan menyampaikan tentang refleksi kompetensi kepala sekolah, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Dalam menyampaikan refleksi ini, saya menggunakan model 4F. Apa itu model 4F? 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P. Yang pertama adalah fact, pengalaman, hal baik apa saja, atau hambatan, atau kesulitan serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang kedua, feeling, perasaan yang muncul selama pembelajaran dan apa yang dirasakan saat melakukan aksi nyata. Yang ketiga, finding, pembelajaran dan hal baru yang didapatkan selama proses pembelajaran. Yang keempat, future, penerapan atau tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari peristiwa. Baiklah, di slide berikutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah fact atau peristiwa atau pengalaman apa selama saya mendapatkan pembelajaran kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Dalam pembelajaran kompetensi kepribadian, saya mendapatkan pembelajaran bahwa seorang kepala sekolah mempunyai kompetensi kepribadian yang meliputi 1. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah atau madrasah. Yang kedua, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. Yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat dalam mengembangkan diri sebagai kepala sekolah atau madrasah. Yang keempat, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Yang kelima, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah atau madrasah. Dan yang keenam, memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Selanjutnya adalah kompetensi sosial, bahwa seorang kepala sekolah harus mempunyai kompetensi sosial. Yang pertama, terampil bekerja sama dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Yang kedua, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Selanjutnya, di sesi yang kedua, saya akan menyampaikan tentang feeling, perasaan saya yang muncul setelah saya mendapatkan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Hal baru yang saya ketahui setelah saya mempelajari kompetensi kepribadian. Yang pertama, saya menyadari bahwa kepala sekolah harus memahami tentang dirinya, kesadaran siapa dirinya, lingkup kerja, subjek didik, dan berbagai macam pihak terkait. Memahami akan dirinya sendiri, artinya kepala sekolah itu mengerti sehingga ia dapat memiliki strategi-strategi tertentu untuk mengembangkan potensi dirinya tersebut. Yang kedua, kepala sekolah harus selalu mempunyai keinginan belajar dan belajar, serta dapat memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, kepala sekolah itu akan mengerti situasi dan kebutuhan berbagai pihak
yang up to date, sehingga mengerti pula selanjutnya bagaimana cara untuk mengoptimalkan diri sendiri dan lingkungannya. Yang ketiga, menyadari bahwa hasil bekerja adalah usaha bersama. Adanya sinergi antara pengambilan kebijakan, pelaksana, atau orang tua dan peserta didik. Yang keempat, berusaha untuk membentuk hubungan yang harmoni dan terintegrasi dengan baik. Hal baru yang saya ketahui setelah mempelajari kompetensi sosial, saya menyadari yang pertama bahwa kepala sekolah harus terampil bekerja sama dengan orang lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi sekolah, misalnya bekerja sama dengan atasan, guru dan staf, siswa, sekolah lain serta instansi yang lain. Yang kedua, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat. Indikatornya misalnya mampu berperan aktif dalam kegiatan informal, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, kesenian, dan olahraga. Yang ketiga, memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain, misalkan berperan sebagai problem finder di lingkungan sekolahnya. Kreatif dan mampu menawarkan solusi, melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan pemerintahan, bersikap objektif atau tidak memihak dalam menyelesaikan konflik internal, mampu bersikap simpati, tenggang rasa terhadap orang lain, dan mampu bersikap empati kepada orang lain. Solusi dalam mengatasi masalah. Yang pertama, saya akan berusaha lebih memahami dan menerapkan pemahaman konsep-konsep baru tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang saya pelajari, sehingga saya akan lebih memahaminya. Yang kedua, melakukan pendekatan kepada warga sekolah tentang pentingnya menerapkan kepribadian dan sosial yang positif di sekolah yang saya mulai dari diri saya sendiri. Yang saya rasakan selama pembelajaran berlangsung. Selama pembelajaran berlangsung, saya merasa sangat antusias sekali. Saya mendapatkan banyak pemahaman dan pengalaman baru. Di sesi yang ketiga, saya akan menyampaikan tentang finding atau pembelajaran selama mengikuti pembelajaran kompetensi kepala sekolah tentang kepribadian dan kompetensi sosial. Pelajaran yang saya dapatkan selama saya belajar tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Banyak pelajaran yang saya dapatkan selama proses pembelajaran kompetensi kepribadian. Di antaranya, yang pertama, bahwa yang mampu mengontrol diri saya hanyalah diri saya sendiri. Yang kedua, bahwa seorang kepala sekolah harus memahami akan dirinya, lingkup kerja, subjek didik, dan berbagai macam pihak terkait. Kepala sekolah juga senantiasa selalu belajar dan belajar, serta dapat memahami ilmu pengetahuan teknologi. Dengan demikian, akan mengerti situasi dan kebutuhan berbagai pihak yang up to date, sehingga mengerti pula bagaimana cara untuk mengoptimalkan diri sendiri dan lingkungannya. Kepala sekolah menyadari bahwa hasil bekerja adalah usaha bersama, selalu berusaha untuk membentuk hubungan yang harmoni dan terintegrasi dengan baik. Selanjutnya, pelajaran yang saya dapatkan dari kompetensi sosial, di antaranya keterampilan menempatkan diri dalam kelompok. Yang kedua, keterampilan menciptakan kepuasan pada diri bawahan. Yang ketiga, sikap terbuka terhadap kelompok kerja. Yang keempat, kemampuan mengambil hati melalui keramah tamahan. Yang kelima, penghargaan terhadap nilai-nilai etis. Yang keenam, pemerataan tugas dan tanggung jawab.
Yang ketujuh, itikat baik, adil, menghormati, dan menghargai orang lain. Di slide berikutnya saya akan menyampaikan sesi yang keempat, yaitu future atau aksi atau tindakan di masa yang akan datang tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Hal yang akan saya lakukan dalam kompetensi kepribadian. 1. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan ketika menghadapi masalah, melainkan mencari tahu akar permasalahan terlebih dahulu. Yang kedua, saya ingin selalu berupaya menjadi contoh yang baik bagi seluruh warga sekolah, misalkan selalu respect, empati, apresiatif, stabil dalam emosi. Yang ketiga, selain itu saya ingin mengembangkan kepribadian saya yang baik dengan konsisten antara bicara dan apa yang saya lakukan. Yang keempat, selalu bersemangat, memotivasi, dan bekerja keras untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kelima, menanamkan sifat jujur, simpatik, dan terbuka terhadap masukan dari siapapun demi kemajuan sekolah. Selanjutnya, hal yang akan saya lakukan dalam mengembangkan kompetensi sosial. Dengan kompetensi sosial yang saya miliki, tentunya saya ingin agar kemampuan ini mampu menjadi inspirasi atau contoh bagi seluruh warga sekolah, supaya yang pertama, seluruh warga sekolah mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik, baik komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal. Yang kedua, sekolah dan warga sekolah mampu mengembangkan kerjasama dengan seluruh warga sekolah maupun dengan pihak luar dengan prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan seluruh warga sekolah dan luar sekolah. Yang keempat, warga sekolah mampu selalu aktif dalam kegiatan sosial dan bisa menjadi problem solving bagi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Demikianlah refleksi tentang materi kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Hal yang merupakan sangat penting bagi kepala sekolah, baik secara individu tetapi juga penting bagi institusi sekolah yang dikelolanya dan bagi masyarakat di sekitarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.